Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Agustus. Dan tema renungan kita untuk sepanjang bulan ini, saya mengakui, engkau mengampuni. Dan menjadi judul renungan pagi pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022, pengakuan saling mengakui. Ayatnya di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jika engkau telah menyinggung teman atau tetanggamu, engkau harus mengakui kesalahanmu. Dan itu adalah tugasnya untuk secara bebas mengampunimu. Kemudian engkau harus mencari pengampunan Tuhan, karena saudara yang telah dilukai perasaannya adalah milik Tuhan. Dan dalam melukai dia, engkau telah berdosa terhadap pencipta dan penebusnya. Kasus ini sama sekali tidak dibawa ke hadapan imam, tetapi di hadapan satu-satunya perantara yang benar, imam besar kita yang agung, yang dalam segala hal dicobai seperti kita, namun tanpa dosa, dan yang tersentuh dengan perasaan dan kelemahan kita dan mampu membersihkan kita dari setiap noda kejahatan. Pengakuan yang benar selalu memiliki karakter khusus dan mengakui dosa-dosa tertentu. Mungkin saja ada yang hanya untuk dibawa di hadapan Tuhan, atau mungkin ada kesalahan yang harus diakui di hadapan orang-orang yang terluka, atau mungkin dosa yang sifatnya umum dan harus diberitahukan di hadapan orang banyak. Tetapi semua pengakuan harus pasti dan langsung pada intinya mengakui dosa-dosa yang engkau lakukan. Pengakuan tidak akan diterima Tuhan tanpa pertobatan dan reformasi yang tulus. Harus ada perubahan yang ditentukan dalam hidup. Segala sesuatu yang menentang Tuhan harus disingkirkan. Ini akan menjadi hasil dari kesedihan yang tulus karena dosa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bersuka cita di sepanjang bulan ini. Kita akan dituntun lewat renungan kita, bagaimana kita harus mengakui terhadap dosa-dosa pelanggaran kita, bukan hanya kepada Tuhan saja, tetapi juga mungkin orang-orang yang tersakiti, bahkan mungkin juga secara umum. Dan apa yang harus dilakukan adalah, sebelum kita mendapatkan pengampunan, maka kita harus mengakuinya. Bila mana itu di hadapan orang yang kita lukai, maka kita juga harus mengakuinya, sehingga menjadi tugas mereka juga, pilihan bagi mereka, apakah mengampuni atau tidak. Tetapi kewajiban kita adalah dengan tulus harus mengakui kesalahan itu. Dan juga mungkin di hadapan umum, jikalau kita melakukan satu pelanggaran yang melibatkan orang banyak, dan tentunya itu akan menjadi kelegaan bagi kita, karena akan terbebas dari rasa bersalah, dan juga mempersatukan satu hubungan yang mungkin tadinya sudah terputus. Namun ada juga kesalahan yang kita lakukan mungkin tidak menyakiti orang lain secara langsung, tetapi kita menyakiti hati Tuhan. Maka tentunya boleh kita melakukan pengakuan kita langsung kepada Tuhan. Namun di balik semua itu yang terpenting, tentu harapan kita supaya kita diampuni. Maka apa yang harus kita lakukan adalah berbalik, bertobat dari semua kekeliruan kesalahan yang sudah terjadi. Dan kita tidak mau lagi untuk hidup di dalam dosa. Kita harus hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dengan demikian, pengampunan Tuhan akan menjadi bahagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, segenap kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Jadi satu teladan untuk kami juga ya Bapa, sebagaimana Tuhan berkorban untuk keselamatan kami. Bahkan di saat kami jatuh ke dalam dosa, dalam kekeliruan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum-Mu ya Bapa, pengampunan-Mu senantiasa terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat mengakuinya dan belajar dengan kerendahan hati untuk bertobat dari segala kekeliruan dan kesalahan, dan kami akan menerima pengampunan yang Tuhan janjikan. Terima kasih ya Bapa. Hari ini hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Persiapkanlah kami selalu ya Bapa, untuk menjadi anak-Mu yang setia, berjalan dalam kebenaran-Mu dengan penuh sukacita, dan kami diliputi dengan damai yang datangnya dari surga.
sehingga hidup kami dapat menjadi pancaran terang kemuliaan-Mu. Memberkati umat-Mu dalam pekerjaan. Berikanlah kiranya berkat yang berkelimpahan dari sorga. Yang sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan akan pulihkan, dan juga kesembuhan yang datangnya dari sorga menjadi bagian umat-umat-Mu. Anak-anak yang dalam masa pendidikan mereka, tuntun dalam masa depan mereka, berikan yang terbaik. Terlebih lagi Bapa, biarlah mereka juga senantiasa dapat ada di dalam Tuhan saja. Memberkati orang-orang tua yang sudah lanjut usia, agar kiranya pun mereka tetap dapat bersuka cita menjalani masa tua mereka untuk dapat berpengharapan semakin setia kepada Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu yakin dan percaya di samping itu banyak umat-umat-Mu yang merasakan berkat-berkat khusus dalam hidup mereka. Biarlah di atas semua itu pun nama Tuhan dipermuliakan dan mereka juga akan semakin dekat dengan Tuhan. Semoga ya Tuhan kami semakin dipersiapkan untuk hidup di akhir zaman ini, tetapi semakin bersedia di dalam menantikan kedatangan-Mu. Ampuni kami Bapa, doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.